oleh kelompok Habib tersebut. Itu Ki. Iya, saudaraku yang dirahmati Allah, saudara-saudara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ya. Intinya, saudaraku, kita ingin sadarkan semua masyarakat bahwa Indonesia, Nusantara butuh lebih banyak orang-orang seperti Kang Deddy Mulyadi. Indonesia, Nusantara butuh lebih banyak lagi pemimpin-pemimpin daerah ya, dari level bawah sampai kebutuhan presiden menurut saya. Ya, harus Ini seperti ya. Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini saya jadi teringat kata-kata Kang Deddy Mulyadi. Ya. Ya, Kang Deddy Mulyadi ini ternyata banyak berguru ke Bapak Prabowo. Betul. Nah, bagaimana Bapak Prabowo ini mendedikasikan hidupnya untuk bangsa. Ya. Sedangkan Kang Deddy Mulyadi berusaha mengekor kata-kata ini, yaitu menjadilah orang baik. Yaitu bantu orang 10 orang. Kalau tidak bisa membantu 10 orang, 5 orang. Kalau tidak bisa membantu 5 orang, cukup 1 orang saja dalam sehari. Kalau tidak bisa membantu sama sekali, jangan menyakiti mereka. Betul. Ini adalah kata-kata yang mulia. Lah ternyata kata-kata ini, kata Kang Deddy Mulyadi ini menukil dari Bapak Prabowo. Begitu luar biasanya ya, beliau patut dijadikan contoh. Akan tetapi kelompok Habib Ba'alawi tidak bisa dijadikan contoh karena mereka hanya bisa bersuara. Ibaratkan tong kosong berbunyi nyaring. Orang yang sombong biasanya bodoh. Memang mereka tidak bisa memberikan data dan fakta yang mengaku sebagai cucu Nabi. Tetapi mereka bagaimana bersuara agar dihargai dan dihormati oleh orang-orang pribumi Nusantara. Dan ini para mukhibin yang terjerat di dalam kata-kata mereka yang telah menjual atas nama agama dan menjual surga untuk para mukhibin tersebut. Ya, jadi panjenengan setuju ya bahwa kalau dikatakan Indonesia, Nusantara ini butuh lebih banyak lagi pemimpin-pemimpin dari level bawah sampai presiden seperti Kang Deddy Mulyadi. Setuju, Kang? Amat sangat setuju sekali karena sudah jelas aksi nyata walaupun efeknya memang berseberangan peraturan-peraturan lama atau sebenarnya bukan peraturan lama tetapi kebijakan-kebijakan lama yang pemimpin sebelumnya. ya, kebijakan-kebijakan pemimpin sebelumnya yang notabene memberikan ruang untuk kepentingan pribadi kelompok atau golongan. Sedangkan Kang Deddy Mulyadi tidak memberikan ruang sama sekali bagi kelompok atau golongan. Yang penting di dalam jiwa Kang Deddy Mulyadi atau di dalam pola pikir Kang Deddy Mulyadi bagaimana mensejahterakan masyarakat dalam aksi nyatanya dijadikan contoh dan divideokan, diviralkan oleh kita semua. Tetapi bagi orang yang tidak suka kepada Kang Deddy Mulyadi, mereka akan mencari celah untuk merosting kelemahan dan yang lain-lain. Ya, memang tidak mudah Ki memuaskan semua orang. Tapi setidaknya dasar Kang Deddy adalah peraturan. Dasar Kang Deddy adalah keadilan. Dasar Kang Deddy adalah kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan pribadi kelompok ya. Oleh karena itu saya sangat bangga ketika bertahun-tahun persoalan terjadi dibiarkan oleh pemimpin sebelum Kang Deddy Mulyadi, di mana ada bangunan-bangunan liar di atas tanah stren kali. Harusnya itu dibuat untuk sungai, didirikan bangunan oleh pemimpin sebelumnya, oleh gubernur sebelumnya, dibiarkan. Bahkan ada banyak penyimpangan di situ, ada banyak kolusi oknum-oknum menjual tanah-tanah negara, jual HGO demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Bertahun-tahun dibiarkan oleh pemimpin sebelumnya. Nah, Kang Deddy Mulyadi baru menjabat beberapa bulan. Beliau sudah terjun ya menormalisasi sungai, membongkar bangunan di atas lahan negara, ya, di atas tanah PTPN. Nah, ini membuat sirij ketar-ketir ketika masyarakat mengusulkan agar Kang Deddy juga membongkar pesantren Rizik Syihab di Megamendung Petamburan, karena ternyata Rizik Syihab juga menempati tanah negara yang dulu difasilitasi oleh oknum pejabat yang menjadi mukhibin
ya. Pada waktu itu para oknum pejabat masih percaya dan mereka menjadi muhibin, budak spiritualnya Rizik ya. Kala itu seperti seorang raja Rizik itu. Betul Ki ya? Ya, saya sependapat ya. Lebih baik bongkar saja. Nah, bongkar pesantren Rizik Sihab. Tidak usah ganti rugi. Tidak usah ganti rugi yang pertama. Yang kedua, bubarkan Robitoh Aleweh karena di sini adalah sarang kelompok mereka. Itu Ki. Ya, jadi saudaraku yang dirahmati Allah, tidak mudah perjuangan kita karena sebenarnya kita juga sudah mendapatkan serangan dari berbagai konten kreator lain. Betul. Termasuk Kang Deddy Mulyadi juga hari ini dikeroyok oleh para muhibin dari berbagai penjuru. Banyak platform media sosial yang berasal dari muhibin Habib Ba'alawi, ya, dari lawan-lawan politik Kang Deddy, bahkan hal-hal sepele saja mereka goreng, mereka besar-besarkan. Termasuk ketika Kang Deddy Mulyadi mengkonten setiap kegiatannya didokumentasikan, padahal itu hal positif, oleh mereka digoreng, dianggap itu adalah ngapain seorang gubernur kok dibuat konten YouTube ya, ngapain dipamerkan. Itu nanda-nandain mereka itu sebenarnya goblok, nggak ngerti esensi seorang pemimpin, nggak ngerti budaya nasional kita. Dia nggak ngerti bahwa budaya kita adalah budaya paternalistik, bagaimana rakyat membutuhkan contoh teladan dari pemimpinnya. Sehingga kalau ada pemimpin yang hanya bisa bekerja di belakang meja, tidak akan pernah bisa sukses. Dia pasti tidak akan terpilih lagi. Karena masyarakat kita itu budayanya adalah paternalistik. Oleh karena itu Kang Deddy ketika mengatakan bahwa kantornya di mana saja di seluruh wilayah Jawa Barat, maka saya sangat bangga sekali. Ini benar-benar seorang pemimpin yang ngerti budaya kita, budaya daerah, budaya nasional. Seorang pemimpin yang benar-benar ngerti suara kebatinan rakyatnya. Tidak sedikit pun Kang Deddy bermental penjajah. Beda sekali dengan oknum-oknum muhibin yang menjadi pejabat. Mereka ingin jadi seorang raja ya, yang tidak mau merakyat, bahkan budaya feodal mereka pertahankan. Seperti oknum-oknum keturunan imigran Yaman, keturunan Ba'alawi itu yang hanya koar-koar, ndawir di belakang podium dengan jual-jual agama, ya, jual-jual nasab, katanya keturunan Nabi, bisa memberi syafaat, bisa menjamin surga. Nyatanya itu adalah kebohongan publik, saudaraku yang dirahmati Allah. Dan ini yang menjadi persoalan. Kenapa? Karena kata-kata mereka bagaikan sebuah racun yang ditanamkan di otak-otak generasi muda. Yang kita perjuangkan sebenarnya bukan nasib kita. Kalau kita sudah tua, nasib kita sudah selesai. Kita selesai sudah dengan hidup kita. Kita keluar-keluar tiap hari, saudaraku, memperjuangkan nasib generasi penerus. Jangan sampai menjadi budak, menjadi jongos. Eranya sudah digital, eranya sudah global. Jangan sampai hidup dalam harapan-harapan palsu, ya, dalam mimpi-mimpi, cerita-cerita khurafat yang diciptakan oleh keturunan Ba'alawi migran. Kita harus membentengi, memagari generasi muda kita. Jangan sampai dibodoh-bodohin oleh kelompok Ba'alawi. Kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Karena kecerdasan itu adalah modal, ya. Modal untuk kita tidak dibohongin orang. Bangsa kita, generasi muda harus memiliki kecerdasan yang lengkap. Kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual harus dimiliki oleh generasi muda. Sementara ajaran-ajaran Habib menjadikan bangsa kita itu goblok, ya, karena harus percaya kepada mereka, harus belajar, harus berada di ketiak para Ba'alawi. Ini yang kita tidak inginkan. Ya, saya sependapat ya. Nah, katanya kelompok Bahar ini belajar ke Habib yang bodoh atau yang bahlul ini lebih utama daripada belajar ke ulama kiai yang alim. Amilin. Ini sudah nyata. Kita ini ingin dibodohkan oleh mereka supaya kita patuh dan taat perintah mereka. Jadi kita ini diperas harta kekayaan mereka, kita akan diam karena kita belajar ke Habib yang bodoh, bukan Habib yang cerdas. Adakah Habib Ba'alawi yang cerdas? Mereka cerdas membangun dalam kelicikan, tetapi tidak punya prestasi sama sekali. Prestasinya hanyalah membangun opini, membangun cerita-cerita khurafat yang disuarakan oleh kelompok Habib Ba'alawi. Cerita-cerita khurafat dibangun supaya mereka mendapatkan kenikmatan dari cerita khurafat tersebut. Contohnya, aku sebagai cucu Nabi,
Jadi mereka yang pengikut Nabi Muhammad, otomatis mereka akan mencintai dan menghargai saya. Ini adalah dasar mereka untuk mencari kehormatan, mencari cinta kasih dari umat muslim. Sedangkan ajaran Habib Alawi, kalau menurut saya bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Lalu ajaran apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Itu Ki. Ya, saudaraku, doktrin mereka yang paling membahayakan diantaranya adalah mencintai Habib dijamin surga. Ya, lebih baik salah mencintai daripada membenci. Menurut saya semuanya salah. Ya, salah, nggak usah diikuti. Jadi kita tidak usah mencintai mereka. Karena apa? Sudah terbukti secara ilmiah. Yang kita cintai semuanya berdasarkan yang namanya kemanusiaan, ya, kepada ajaran humanisme. Kita semuanya mencintai tanpa pengecualian, ya, maupun nasabnya apapun, ya kita tetap kita cintai, saling menghormati, kita setara, ya kan? Karena jelas, ya, tidak ada jaminan kalau mencintai Rizik, mencintai Bahar, ya khususnya, dan umumnya mencintai Ba'alawi masuk surga, itu nggak ada jaminan. Mereka nggak bisa menjamin masuk surga. Kalau Anda percaya doktrin-doktrin yang seperti itu, maka mohon maaf saya katakan Anda goblok sekali. Apalagi dia mendoktrin bahwa Habib ini membawa kesejahteraan, membawa perdamaian. Bahkan di Indonesia ini tidak akan pernah merdeka kalau tidak ada Habib. Itu juga kebodohan kalau kamu percaya kepada cerita khurafat mereka. Maka saya heran kalau ada ustadz, ya, katanya ustadz pinter, tapi percaya Ba'alawi keturunan Nabi, percaya pada cerita khurafat itu. Heran saya, kenapa? Kok logika mereka nggak digunakan gitu loh, iya kan? Nah, oleh karena itu, doktrin-doktrin mereka banyak sekali yang sudah mengkooptasi, menghegemoni dan membodohi, menghipnotis, mempengaruhi pikiran generasi muda yang masih kurang literasi. Oleh karena itu, kalian yang punya anak cucu, kasih tahu, ya, beritahu mereka itu, anak cucu Anda, bahwa Ba'alawi itu mengaku keturunan Nabi supaya dimuliakan, supaya bisa ndawir di belakang podium, di belakang mimbar, dengan ceramahnya mengaku keturunan Nabi, mengaku paling benar Islamnya. Sehingga doktrin mereka yang juga saya anggap sesat adalah ketika mengatakan bahwa mengikuti Al-Quran, tidak mengikuti Habib, itu sesat. Justru ajaran mereka itu yang sesat. Saya katakan, justru kalau Anda mengikuti Habib itulah yang sesat. Ikuti saja Al-Quran, tidak sesat walaupun tidak mengikuti Habib. Kan begitu Ki harusnya. Saya sependapat ya. Kita lawan doktrin dari Taufik Assegaf. Ya, doktrin dari Taufik Assegaf, Anda mengikuti kitab suci Al-Quran dan mengikuti ulama, tetapi tidak mengikuti Habib, Anda bisa sesat. Sekali lagi, Anda mengikuti kitab suci Al-Quran dan ulama, tidak mengikuti Habib, Anda bisa sesat. Tetapi Anda mengikuti kitab suci Al-Quran, tidak mengikuti Habib, Anda juga bisa sesat. Anda tidak mengikuti kitab suci Al-Quran dan tidak mengikuti ulama, tetapi Anda mengikuti Habib, Anda tidak sesat. Ini adalah kata-kata yang jelas membunuh dan merendahkan kitab suci Al-Quran. Sedangkan kitab suci Al-Quran ini adalah kitabnya orang muslim. Berarti Robitoh Alawiyah atau Taufik Assegaf ini bukan muslim. Mohon maaf, ini hanya penilaian saya saja. Makanya dari sebab itu, suarakan, bubarkan Robitoh Alawiyah. Kalau perlu, ya sapu bersih. Itu Ki. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah, saya sangat heran dan mohon maaf saya katakan gobloknya Muhyiddin itu, dia merasa bangga ketika Indonesia diklaim milik Aulia Tarim. Betul. Anehnya itu Muhyiddin merasa bangga kalau Jawa diklaim sebagai pintu Tarim. Ya, jadi kalau Jawa diklaim miliknya orang-orang Tarim, berarti leluhur pribumi Nusantara ini nggak ada apa-apanya. Betul. Nah, jadi leluhur para Muhyiddin ini dimatikan, dihilangkan, ditenggelamkan perjuangan mereka, ya, disapu bersih oleh cerita-cerita adalah Jawa pintu Tarim, Jawa milik Aulia Tarim, sehingga orang Tarim datang ke sini bisa dengan mudah mengambil harta kekayaan yang berada di bumi Nusantara. Ini penjajahan yang luar biasa melalui pintu spiritual. Kalau dulu Belanda menjajah dengan fisik, tetapi kelompok Habib Ba'alawi menjajah dengan pintu spiritual melalui mereka mengaku bergedok sebagai umat muslim yang pertama, yang kedua adalah mengaku sebagai cucu Nabi. Maka wajib hukumnya kita sapu bersih dari bumi Nusantara penipu-penipu atau kelompok pendusta yang bergedok agama ini,
Ya, kelompok pendusta yang berkedok agama ini di bawah Robitoh Alawiyah wajib kita siarkan untuk membubarkan karena bukan hasil pribumi Nusantara tetapi hasil didikan bangsa Belanda. Itu Ki ya. Ya, saudaraku, saya sangat setuju dan saya itu heran sekali. Kenapa Muhyiddin betapa gobloknya dia lebih membanggakan leluhur-leluhur ulama dari Tarim yang tidak jelas keulamaannya. Heran saya, kenapa Muhyiddin itu lebih bangga Tarim daripada Indonesia. Padahal dia MCK di Indonesia. Kenapa lebih bangga kepada Tarim sampai menyanyikan lagu Tarim? Ya Tarim, ya Tarim. Apa nggak goblok itu menurut saya? Harusnya kita itu punya cinta kepada tanah air, membanggakan Indonesia, ya membanggakan leluhur kita, leluhur kita yang hebat daripada orang Tarim. Ini kan sudah terdoktrin, Ya. sehingga supaya kita itu tinggal di kota Tarim. Makanya kita disuruh mencintai Tarim agar kita berbondong-bondong pergi ke kota Tarim dan tinggal di kota Tarim. Lah di Tarim agar datang berbondong-bondong ke bumi Nusantara yang gemah limpah loh jinawi. Ini sebenarnya akal bulus mereka supaya orang pribumi Nusantara ini pindah ke kota Tarim. Mungkin seperti itu sehingga mereka dengan begitu getol menyuarakan bahwa Tarim itu kotanya para wali. Wali siapa? Nah, kalau doa di sana doanya diijabahi ya. Tetapi mohon maaf sampai sekarang di sana adalah kelaparan berkepanjangan. Katanya doanya mustajabah. Dan ini kalau menurut saya, kelompok Habib Alawi di bawah Robitoh Alawiyah ini kelompok orang-orang munafik, kelompok orang pendusta. Mohon maaf ya, kalau memang benar-benar mereka mencintai Tarim, sekarang Yaman sedang berkecambuk, Yaman sedang perang di garda di depan menghadapi serangan dari Amerika, yaitu Houthi ya. Yaman sedang perang menghadapi Amerika. Kenapa di sini yang bangga kota Tarim, kelompok Habib Alawi atau di bawah naungan Robitoh Alawiyah tidak berbondong-bondong membantu saudaranya, membantu tanah leluhurnya untuk melawan hegemoni Amerika Serikat? Justru di sini mereka berkoar-koar saja meminta bantuan pemerintah Indonesia. Berarti jelas mereka tidak mau berperang, mereka hanya memperalat orang-orang yang bodoh. Itu Ki. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah. Dengan kondisi objektif yang seperti itu, maka dengan setulus hati saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama seorang mujadid pembaharu yaitu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian kepada Gus Fuad Pleret, kepada Kanjeng Raden Tumenggung Kiai Haji Nur Ihya Salafi di Negara, kepada Gus Aziz Jajuli yang dengan rendah hati sering mengedukasi masyarakat dan bahkan beliau mengikhlaskan merelakan video-videonya dipakai oleh para pejuang konten kreator lainnya, tidak pernah mengklaim hak cipta. Kami ucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Imaduddin Usman, Gus Fuad ya, kepada Kanjeng Ratu Tumenggung kalau saya tidak salah, mohon maaf kalau saya menyebutnya salah, menyebut gelarnya, KRT Nur Ihya Salafi Negara, Gus Julia. Terima kasih. Mudah-mudahan amal baik beliau ya yang sudah membuat konten-konten edukasi dan membebaskan kontennya dipakai oleh konten kreator. Saya sering pakai. Terima kasih Gus Aziz ya, Gus Fuad ya, dan KRT Nur Ihya Salafi Negara dan semua kiai pada Suka TV ya, terima kasih, dan semua konten kreator, semua kiai yang merelakan, mengikhlaskan videonya kita share, ya kan? Iya betul. Karena tanpa mereka kita tidak bisa berbuat apa-apa, betul. Dan juga terima kasih kepada para pemirsa yang ikut berkontribusi, walaupun nggak punya konten, nggak punya video, tapi ikut membagikan video kita. Iya betul. Ya, kita sangat berterima kasih. Oleh karena teman-teman yang baru menemukan channel video kita, channel YouTube kita, tolong untuk kebertahanan, untuk eksistensi channel kita, ya, itu tekan like, subscribe, like ya, dan tanda lonceng. Kemudian bagikan video ini seluas-luasnya kepada sanak saudara, handai tolan, supaya semakin luas orang tercerahkan, semakin banyak orang teredukasi. Karena kalau semakin banyak orang hakul yakin seperti Kiai Haji Roma Irama, maka dengan sendirinya jualan nasab dari Habib, jual-jual agama dari Habib tidak akan laku. Ya, kita nggak perlu ngikutin ajaran Habib yang penuh kesesatan dan cerita kurofat dan kebohongan, karena ajaran mereka
pada intinya bermuara untuk kesejahteraan mereka di duniawi. Sementara mereka kita nyatakan sebagai kelompok yang mempertahankan ideologi para penjajah. Karena mereka selalu ingin di atas, ya, menjadikan kita sebagai budak spiritual, jongos, yang harus bekerja lalu setor upeti, ya, didawer oleh mereka di belakang podium dengan dalih sedekah, dengan dalih menyumbang, dengan dalih sodakoh, Ya. ya, Nah, untuk menyumbang mereka. Nah, itu mengatasnamakan Nabi. Ya. Ya, dan ini luar biasa, ya. Mereka kalau ada kegiatan atau ada hajatan pasti meminta ke para mukhibin-mukhibinnya atas nama Nabi, atas nama leluhur. Ini yang selalu dipakai. Ya, Anda nyumbang berapa atas nama Nabi? Wah, numbang 100 juta, langsung ditembak seperti itu. Apakah tidak malu? Mereka merampok secara berjamaah. Ya, ini sebenarnya kalau menurut saya ini merampok secara berjamaah, tetapi dibalut dengan atas nama agama, mengaku sebagai keturunan Nabi, mereka bebas melakukan ini. Jadi, agama oleh mereka hanya dijadikan alat untuk mencari harta, tahta, dan wanita. Betul atau tidak, saudaraku? Silakan tulis di kolom komentar. Karena sudah banyak bukti, yaitu mereka mengaku manusia beragama, tetapi tingkah lakunya justru mengejar wanita-wanita pribumi Nusantara, ya, yaitu Ratu Kori, terus Zedas Salim, dan yang lain-lain. Banyak wanita-wanita pribumi yang menjadi korban kebejatan mereka. Bahkan saudaraku yang dirahmati Allah, ada saudara kita yang dibunuh oleh mereka, yaitu yang ada di Banyuwangi. Padahal ini adalah santrinya atau pengikutnya, justru dibunuh dengan alasan membahayakan bagi yang lain. Padahal bukan membahayakan yang lain, tetapi membahayakan kehidupan Habib tersebut karena nanti akan terbongkar. Ya, saya jadi teringat ya kata-kata Rizik, emosi Rizik melarang dan untuk mengusir mereka yang orang-orang berbumi yang dikasih panggung, usir. Padahal mereka ini memberikan pencerahan. Pada intinya Rizik ini takut kehilangan, takut terbongkar gedoknya, bukan keturunan Nabi. Maka orang yang menyuarakan tentang kajian nasab wajib diusir, karena ini akan membahayakan bagi Robitoh Alawiyah dan nasab Ba'alawi, nasab Rizik Syihab dan kawan-kawan. Sehingga kalau sudah terbongkar semuanya, maka dengan sendirinya mereka akan malu dan harta dari tipu daya dan kedustaan akan terlihat nyata. Begitu mewahnya hasil berdusta, begitu dinikmati dari kelompok mereka. Jelas akan dibukakan pintu neraka seluas-luasnya bagi kelompok mereka. Itu Ya, saya sangat setuju itu. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, itu sudah pernah kita sampaikan informasinya beberapa bulan lalu, udah viral itu. Video kita jumlahnya sudah ribuan, membahas tentang ceramahnya Habib Rizik. Dan Rizik pernah berceramah, itu memprovokasi pengikutnya agar mengusir dan menggagalkan ceramah Kiai Haji Madidin Usman. Nah, menurut saya yang harus diusir itu si Rizik, jangan diberi panggung. Maka sangat setuju saya kepada Kang Deddy Mulyadi yang melarang Kabib menjadi khatib di masjid-masjid Jawa Barat. Ya, kalau ada Kabib ya ceramah di masjid di Jawa Barat, itu pasti mukhibin itu yang menyusupkan, ya. Nah, itu harus diusir itu. Betul. Daripada nanti ceramahnya memprovokasi, ya kan? Ya, mengadu domba umat. Nah, jadi saya teringat kembali lagi ke PCNU Baturaden. Ya. Ya, PCNU Baturaden ini adalah pioner awal kehancuran Ba'alawi di lingkungan Wonogiri kalau tidak salah ya. Baturaden, Wonogiri dan yang lain-lain. Ini adalah pemantik. Dan akhirnya Kang Deddy Mulyadi ini semakin berani, bahkan secara terang-terangan menggoyang kerajaan Habib Rizik ya. Menggoyang kerajaan Habib Rizik yang dibangun dengan kedustaan. Sehingga Habib Rizik ini seakan-akan jadi kalang kabut. Stres, ada orang yang bilang kalang kabut, ada yang bilang stres karena pola pikirnya sudah tidak terkontrol. Kata-katanya sudah tidak bisa dikontrol lagi, yaitu nafasnya sudah tersengal-sengal ya. Ini adalah bukti nyata Rizik Syihab
bukan keturunan Nabi, tetapi bukti nyata Rizik Syihab adalah membangun mencari harta di dalam kedustaan yang begitu luar biasa. Apabila kedustaan dibangun, maka kehancuran dan kehinaan yang akan didapat. Ini adalah contoh nyata bagi kelompok Mbak Alawi, semua adalah pendusta. Kalau tidak mau dibilang pendusta, buktikan. Kenapa mereka tidak bisa membuktikan? Mereka hanya bermain framing, hanya bermain kata-kata, ya, bermain imajinasi untuk memutarbalikkan data dan fakta dan menuduh Kiai Haji Matiuddin Usman Al-Bantani al-kaburi. Ini sudah disuarakan oleh kelompok mereka secara kontinu bahwasanya nasab Mbak Alawi sahih, bahwasanya Kiai Haji Matiuddin Usman Al-Bantani tidak bisa membatalkan nasab ini, tidak berani berdebat dan yang lain-lain, bahkan menuduh pendukung Kiai Haji Matiuddin Usman Al-Bantani yang tidak baik. Itu Ki. Ya, saudaraku, saya terus terang dulu juga nyaris saja terperdaya oleh kelompok Ba'alawi karena percaya dengan cerita khurafat. Tapi setelah banyak penelitian, bahkan dari alumni Yaman mengungkap tentang cerita-cerita khurafat, tentang kebenaran bahwa ternyata pengagung-agungan dari cerita Habib di Tarim, di Hadramaut, itu semuanya bohong. Semuanya bohong. Kenapa? Karena setelah diteliti faktanya, Tarim adalah negara miskin, Yaman negara miskin, Hadramaut negara miskin. Lalu mereka mengklaim di sini kalau ada Habib maka sejahtera. Lah, Yaman kan gudangnya Habib, tapi mereka miskin. Nah, kalau dia itu di Yaman hidupnya enak, ngapain mereka susah-susah datang ke Nusantara di zaman kolonial Belanda, menjadi jongos Belanda, ya, yang menistakan keturunan Rasulullah. Karena kalau keturunan Rasulullah nggak akan berpihak kepada orang-orang kafir. Betul nggak? Mohon maaf saya pakai istilah kafir dalam konotasi Belanda ya, bukan teman-teman saudara-saudara kita di Indonesia ya. Nah, itu ya. Nah, oleh karena itu mari kita sadar ya bahwa cerita khurafat itu sudah terbukti benar-benar khurafat. Karena apa? Di dalam kenyataannya nggak seperti yang mereka ceritakan. Ya. Jadi mereka bahkan mendoktrin, kalau saya tidak salah ingat itu namanya novel Gedabrus, novel Aledrus ya, mengatakan bahwa kalau Habib di Indonesia tidak aman, maka tidak hanya Indonesia yang tidak aman, bahkan bumi akan dihancurkan oleh Allah, katanya begitu. Itulah klaim-klaim mereka. Dan ya. Allah kalau ingin menurunkan bala, dia akan meminta izin ke wali ke Habib. Nah, luar biasa. Ini sama saja merendahkan junjungan kita, bagaimana kita menyembah Allah. Ternyata sesembahan kita direndahkan oleh kelompok Habib Ba'alawi. Ya, Allah ingin menurunkan bala, ini meminta izin kepada Habib. Luar biasa. Kenapa tidak meminta izin kepada saya, kepada Habib? Padahal Habib ini ciptaannya siapa? Mari kita berpikir secara logika. Berarti agama mereka bukan agama Islam. Mohon maaf, ini hanya penilaian Kisah Jagat saja. Itu Ki. Ya, jadi saudaraku, yang kita sampaikan, yang disampaikan oleh para pejuang-pejuang pendukung Kiai Nusantara, itu bukan fitnah. Itu dasarnya ada riset, dasarnya adalah studi komparatif, sudah membandingkan banyak para pemuda yang sudah sampai ke Yaman untuk membuktikan kebenaran. Bahkan Gus Aziz Jajuli itu alumni Yaman yang luar biasa, di mana alumni Yaman yang lain tetap menjadi budak. Ya, Gus Aziz Jajuli merdeka pikirannya. Inilah yang harus diteladani. Oleh karena itu, mari kita semuanya gunakan akal sehat kita. Beragama selain dogma juga harus menggunakan akal sehat. Ya, mari semuanya bersatu, jaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI, dalam bingkai kesetaraan, dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bukan dalam bingkai ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, ceramah-ceramah dari Habib Ba'alawi seperti Rizik maupun Bahar Smith. Ya Ki ya, silakan Ki, apa yang mau disampaikan closing statement. Terima kasih saudaraku. Ya, mari kita suarakan untuk bubarkan Robitoh Alawiyah dan jangan ikuti Habib. Jangan ikuti Habib. Jangan masukkan anak kita ke karena mereka. kalau kita mengikuti Habib, maka
kita akan menjadi sesat. Lah kalau kita sesat, generasi anak cucu kita pun juga akan sesat. Maka dari sebab itu, mari kita jaga nama suci Nabi Muhammad dan mari kita jaga marwah Islam itu sendiri. Itu Ki. Ya, saudaraku, mohon maaf, kami tidak bisa membaca komentar Anda karena keterbatasan waktu. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, tapi hanya untuk edukasi, ya, untuk rekreasi. Semoga ada hikmah dan manfaat dan bisa menghibur kalian semuanya. Jangan disalahpahami, ya, terutama Pak Alawi. Kami mengatakan berdasarkan bukti-bukti dan fakta. Jadi yang terpenting, Anda tidak mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Jangan sebarkan kurofat, jangan provokasi umat, jangan adu domba masyarakat. Anda kotak-kotak masyarakat, jangan. Ya, jangan ada. Ya, kalau Anda mau kita hargai, tunjukkan prestasi. Ya, bukan hanya pengakuan diri tanpa dasar. Ya, jangan glorifikasi leluhur Anda, leluhur kita banyak yang lebih hebat, betul? Jadi jangan usah sakit hati. Ini adalah kajian ilmiah berdasarkan fakta. Kalau ada salah kata, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.